72. Clara wanita simpanan. Di perjalanan menuju kantor, Bram tersenyum di sepanjang perjalanan menuju kantornya. Perasaannya benar-benar jauh lebih baik. Dia merasa ada beban yang berkurang dalam hidupnya. Dia teringat semalam begitu tenang menceritakan masa lalunya pada Clara. Bahkan tak ada perasaan sakit ketika menceritakan semua itu pada Clara. Sesampainya di kantor, Bram bergegas menuju ruangannya. Di ruangannya, Bram mendekati mejanya dan menekan panggilan menuju sekretarisnya. "Tolong ke ruangan saya," ucap Bram begitu telepon itu tersambung. Tak lama sekretaris Bram memasuki ruangannya. "Iya, Pak, Bapak butuh sesuatu?" tanya sang sekretaris. Sa, tolong belikan susu khusus untuk ibu hamil. Cari yang terbaik," ucap Bram. Sekretaris Bram yang bernama Vanessa itu mengangguk. Tetapi dalam hatinya dia merasa bingung. Pasalnya, yang dia tahu Bram baru saja menikah. Ya, sebelumnya dia mendengar kabar pernikahan dadakan Bram dan Anita. Hanya saja, yang Vanessa tahu, pernikahan mereka belum lama terjadi. Tak ingin ambil pusing, Vanessa bergegas keluar dari ruangan Bram dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Bram. Di lobi kantor, Vanessa bertemu dengan Papi Bram. Vanessa tersenyum seraya menunduk sungkan pada Papi Bram. "Apa Bram ada di ruangannya?" tanya Papi Bram pada Vanessa. Papi Bram tahu bahwa Vanessa adalah sekretaris Bram yang cukup lama bekerja pada Bram. "Ada, Tuan, mau saya antarkan ke ruangan Pak Bram?" tanya Vanessa seraya tersenyum. "Tak perlu. Terima kasih," ucap Papi Bram dan Vanessa mengangguk. Dia menunggu Papi Bram memasuki lift terlebih dahulu. Setelah itu, dia keluar dari kantor dan pergi menuju supermarket untuk membeli susu ibu hamil yang dipesan Bram. Papi Bram sampai di ruangan Bram. Dahi Bram tampak berkerut melihat sang papi datang ke kantornya. Tumben sekali hari itu sang papi datang ke kantornya. Biasanya, sang papi datang mencarinya hanya untuk masalah penting. "Ada apa, Pi? Tumben sekali datang ke sini?" tanya Bram dan beranjak dari meja kerjanya. Sang papi melihat Bram sekilas. Kemudian berlalu menuju sofa. Bram pun menghampiri sang papi yang sudah duduk lebih dulu di sofa. "Sebelum ke sini, Papi ke rumahmu," ucap sang papi. "Ya." Sebelum datang ke kantor Bram, sang papi mendatangi kediaman Bram. Niatnya memang untuk menemui Bram. Sayangnya, dia hanya bertemu dengan Anita dan Anita mengatakan Bram tak kembali ke kediamannya setelah mengantar Anita semalam. Bram menghela napas pelan. "Ya, aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Terlalu banyak pekerjaan yang tertunda, Papi tahu sendiri. Beberapa hari aku bekerja di rumah sakit karena menjaga Anita di sana. Meski aku tetap bekerja, tetap saja aku tak bisa maksimal bekerja. Fokusku terganggu ketika bekerja di rumah sakit," ucap Bram. Sang papi mengangguk. Dia mengerti dengan alasan Bram. Masuk akal. Membuat pikiran buruk tentang Bram yang sebelumnya ada di kepala sang papi seketika berkurang. "Papi mengerti kesibukanmu. Tetapi kamu tak lagi hidup sendiri, Bram. Kini, kamu sudah memiliki istri. Dan dia sedang tak sehat. Dia menunggumu di rumah. Jangan terlalu sering tak pulang ke rumah," ucap sang papi. Bram tak mengatakan apapun. Dia hanya berdehem seraya mengangguk tanda mengerti maksud ucapan sang papi. "Baiklah. Karena kamu tengah sibuk, Papi akan pergi saja. Kamu lanjutlah bekerja. Oh ya, Bram, luangkan waktu untukmu dan Anita. Kalian perlu waktu berdua," ucap sang papi seraya tersenyum. "Akan kupikirkan," ucap Bram tersenyum sekilas. Tak lama terdengar suara ketukan pintu. Bram meminta orang itu masuk dan ternyata Vanessa. Vanessa memasuki ruangan itu dan mendekati Bram yang masih berada di sofa bersama sang papi. Bram akan mengatakan sesuatu ketika melihat tas belanjaan di tangan Vanessa. Bram teringat dia meminta Vanessa membelikannya susu untuk ibu hamil. Tetapi Vanessa sudah mengatakan sesuatu lebih dulu.
Maaf, Pak, ini susu ibu hamil yang Bapak minta. Ucap Vanessa seraya menyodorkan tas belanjaan di tangannya pada Bram. Siapa yang hamil? Bram. Tanya sang papi yang sontak melihat Bram curiga. Sedangkan Vanessa terdiam penuh kebingungan. Dia tak mengerti mengapa papi Bram justru bertanya seperti itu. Sementara Vanessa sendiri berpikir bahwa Anita lah yang tengah hamil dan tak mungkin papi Bram tak tahu perihal kehamilan menantunya sendiri. Bram menghela napas panjang. Dia meminta Vanessa untuk keluar dari ruangannya. Vanessa meletakkan tas belanjaan itu di atas meja sofa. Dia pun keluar dari ruangan Bram. Bram masih diam. Sementara itu papi Bram semakin melihat Bram dengan penuh kecurigaan. Tak mungkin Anita hamil sementara pernikahan anak dan menantunya itu belum lama terjadi. Bram, katakan. Siapa yang hamil? Tanya papi Bram penuh penekanan. Bram menghela napas. Dia melihat sang papi dan masih diam membisu. Seketika papi Bram terpikirkan sesuatu. Oh, astaga, apakah sebelum menikah? Kalian, papi Bram terdiam. Entah mengapa dia teringat pada saat Anita dan Bram menghabiskan waktu bersama sebelum menikah. Ya, saat itu Bram dan Anita pergi menghabiskan waktu bersama ke Pulau Seribu. Astaga. Papi Bram beranjak dari sofa, dia menghampiri Bram dan menarik Bram ke pelukannya. Selamat, Bram, papi sungguh bahagia. Karena kalian akan memberikan papi cucu. Ucap sang papi. Bram mengerutkan dahinya. Dia merasa bingung mendengar ucapan sang papi. Bram masih terdiam penuh kebingungan. Entah apa yang ada di pikiran sang papi. Bram, papi takkan memarahimu atas kenakalanmu. Karena membuat Anita hamil sebelum kalian menikah. Ya, papi rasa kamu dan Anita sudah dewasa. Kalian pasti melakukan semua itu bukan tanpa memikirkan resikonya. Papi justru bahagia. Karena keputusanmu untuk menikahi Anita dalam waktu cepat adalah keputusan yang tepat. Kamu menyelamatkan anak itu. Ucap sang papi. Bram terdiam syok mendengar ucapan sang papi. Bagaimana bisa sang papi berpikir bahwa Anita lah yang hamil? Sesaat kemudian Bram tersenyum. Dia tak menjelaskan apapun. Dia juga tak membantah ucapan sang papi. Biarkan saja untuk sementara sang papi berpikir seperti itu. Perihal kedepannya bagaimana? Dia akan pikirkan caranya memberitahu sang papi tentang kebenaran. Hanya saja, Bram khawatir sang papi akan membahas masalah ini pada Anita dan keluarganya. Ya, sang papi melihat Bram. Senyuman tak hilang dari bibirnya. Bisakah kita tak membahas ini di depan keluarga Anita? Tanya Bram. Sang papi mengerutkan dahinya. Memangnya kenapa? Bukankah ini kabar yang baik? Orang tua Anita akan senang mendengar kabar bahagia ini. Ucap sang papi. Ya, tapi bukan sekarang. Tidak untuk saat ini. Dan ini sudah menjadi keputusanku. Jangan bahas masalah ini di depan keluarga Anita dulu. Ucap Bram. Sang papi terdiam sejenak. Kemudian dia menghela napas panjang. Ya, baiklah, papi mengerti. Kalian mungkin memiliki alasan sendiri mengapa menutupi kabar ini untuk sementara waktu. Tapi, Bram, perut Anita semakin lama akan semakin membesar. Jangan lupakan itu. Ucap sang papi mengingatkan. Aku tahu. Ucap Bram. Sang papi mengangguk seraya tersenyum. Hatinya benar-benar bahagia karena akan hadirnya anggota baru di keluarganya. Perihal kapan kehamilan Anita terjadi? Papi Bram tak ingin mempermasalahkannya. Bagaimanapun semua sudah terjadi. Dan beruntungnya Bram sudah menikahi Anita. Itulah yang saat ini ada dalam pikiran Papi Bram. Dia tak tahu bahwa menantu keduanya lah yang kini tengah mengandung calon pewaris keluarganya. Dia tak tahu bagaimana Bram menyembunyikan identitas Clara selama ini. Wanita yang Bram temui di sebuah klub, lalu dijadikan sebagai wanita simpanan. Dan kini menjadi istri kedua Bram. Papi Bram beranjak dari sofa. Dia melihat Bram. Papi akan pergi sekarang. Ucap sang papi. Bram mengangguk.
Dia mengantar sang papi menuju pintu. Sang papi meninggalkan ruangan itu dan Bram kembali melihat belanjaan yang Vanessa bawakan tadi. Astaga. Gumam Bram. Bram menghela napas berat. Dia sadar. Ada masalah besar yang akan dia hadapi nantinya. Dan mau tak mau dia harus menghadapinya. Sebetulnya, Bram bisa saja memberitahukan perihal keberadaan Clara dalam hidupnya pada sang papi tadi. Hanya saja Bram memikirkan resiko yang akan dia dan Clara dapatkan. Bram mengenal watak sang papi. Di mana sang papi memiliki watak yang keras sama seperti dirinya. Dia tak ingin Clara menjadi terancam karena identitasnya diketahui oleh sang papi. Terlebih, saat ini Clara tengah mengandung. Bram juga memikirkan bayi yang ada di kandungan Clara. Dia tak ingin hal buruk terjadi pada Clara dan bayinya. Bram kembali ke meja kerjanya. Dia terdiam cukup lama di sana, kepalanya mendadak kosong. Seakan tak dapat berpikir tentang pekerjaan. Dia terus memikirkan bagaimana pernikahannya dengan Clara ke depannya nanti. Satu hal yang pasti. Apa yang terjadi hari ini membuat Bram semakin takut kehilangan Clara. Bram semakin enggan melepaskan Clara. Sore hari. Bram keluar dari ruangannya membawa belanjaan susu hamil yang Vanessa belikan tadi pagi. Seharian di ruangannya dia hanya terdiam. Dia bahkan sempat tertidur dan tak melakukan pekerjaan apapun. Sesungguhnya, banyak sekali pekerjaan yang menunggunya. Tetapi dia tak dapat berpikir perihal pekerjaan saat ini. Bram pergi menuju mobilnya. Dia melajukan mobilnya menuju apartemen Clara. Hanya bersama Clara dia merasa lebih baik. Sesampainya di apartemen Clara, Bram melangkahkan kakinya perlahan. Pendengaran Bram tertuju pada suara berisik dari arah dapur. Bram bergegas ke dapur dan melihat Clara ada di sana. "Kamu sedang apa?" tanya Bram seraya melihat dapur yang tampak berantakan. Banyak sekali peralatan masak yang kotor di tempat cucian piring. "Hai, Bram, aku sedang menari," ucap Clara. Bram mengerutkan dahinya. Sesaat kemudian Clara terkekeh melihat ekspresi Bram. "Tentu saja aku sedang memasak," ucap Clara. Bram tersenyum. Dia meletakkan belanjaan di atas meja makan dan membuka jas kantornya. Bram menggulung lengan kemeja dalamnya. Kemudian pergi menuju tempat cucian piring. "Hei, Bram. Kamu mau apa?" tanya Clara. "Mencuci ini," ucap Bram seraya menunjuk peralatan masak yang kotor. "Apa? Kenapa dirimu? Biarkan saja. Aku akan mencucinya," ucap Clara. "Kamu sedang memasak. Biarkan aku membantumu," ucap Bram. "Apa kamu yakin? Kamu baru saja pulang bekerja. Kamu pasti lelah," ucap Clara. "Tidak juga. Aku kuat," ucap Bram. "Ah, benarkah? Aku tak percaya," ucap Clara. Bram mengerutkan dahinya. Dia mendekati Clara. "Hei, Bram. Astaga. Apa yang kamu lakukan?" Bersambung.